Bab 1779. Pengawal melihat dengan teliti. Memang benar, tidak hanya ada sepasang mata yang berwarna hijau, tapi ada banyak. Dia ketakutan sampai wajahnya pucat. Buru-buru mengeluarkan pistolnya. Melindungi di depan Lorenzo. Tuan, Anda pergi dulu. Dewi melihat Lorenzo masih membutuhkan seorang pengawal muda untuk melindunginya, menunjukkan ekspresi yang merendahkannya. Kamu tidak takut. Lorenzo tidak merasa gelisah sama sekali, melainkan menatapnya dengan bingung. Apa yang perlu ditakutkan? Dewi menatap serigala-serigala itu, seolah-olah sedang menatap makhluk sejenisnya. Semuanya adalah makhluk hidup. Serigala-serigala itu perlahan-lahan mendekat. Sepasang demi sepasang mata berwarna hijau yang berkilau bercampur dengan aura ingin membunuh. Jasper mengeluarkan pistol dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Tuan, Anda dan Tuan Dewi pergi dulu. Tidak perlu, Lorenzo berkata dengan ringan. Kebetulan bisa mencobanya. Dia belum selesai berbicara. Dewi sudah langsung berjalan ke arah rombongan serigala. Hei, apa yang kamu lakukan? Pengawal itu berteriak dengan terkejut. Dewi sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Tetap lanjut berjalan maju ke depan. Jaraknya semakin dekat dengan rombongan serigala. Dia menyipitkan matanya, menggertakkan giginya, menggeram rendah seperti binatang buas. Serigala-serigala itu melihatnya. Mereka menjadi sedikit takut, kemudian menghentikan langkah mereka. Aura ingin membunuh di mata mereka juga perlahan-lahan menghilang. Dewi terus berjalan maju. Serigala-serigala itu perlahan-lahan mundur. Akhirnya, berbalik badan dan pergi. Pengawal itu tercengang, mengedipkan matanya dengan kencang. Dia masih mengira dirinya telah salah lihat. Jasper juga tercengang, menatap serigala-serigala yang pergi menjauh, lalu menatap Dewi, kemudian menatap Lorenzo lagi. Tuan. Lorenzo menyipitkan matanya, menatap Dewi dengan tatapan yang rumit. Dia menghabiskan 10 tahun untuk menjinakkan binatang buas. Akhir-akhir ini baru bisa berkomunikasi dengan binatang buas. Tetapi itu yang dipelihara di rumah. Dia bahkan secara tidak sengaja melukai diri sendiri saat menjinakkan ular beracun. Tadi dia ingin mencobanya. Apakah bisa berkomunikasi dengan binatang buas yang tidak relevan ini? Tetapi si tomboy ini malah mengusir mereka dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya? Lorenzo merasa bingung. Sekarang dia semakin yakin. Gadis ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Sudah tidak apa-apa. Dewi menepuk tangannya, berkata dengan santai, ayo pergi. Tuan Dewi, Tuan Dewi. Pengawal muda itu buru-buru mengikutinya. Matanya penuh kekaguman. Bagaimana kamu melakukannya? Aku juga tidak tahu. Dewi melemparkan sebuah tongkat, membersihkan rumput liar yang menghalang jalan di depan. Aku hanya merasa sangat akrab saat melihat mereka, seperti kerabat asingku. Hah, kerabat asing? Ya, ini serigala asing. Jasper tidak bisa menahan diri dan tertawa. Tuan Dewi ini sangat menarik. Lorenzo mengikutinya di belakang, mengamati Dewi tanpa ekspresi. Dia sedang berpikir, selain serigala, apa dia takut pada binatang buas lainnya? Oh, ketika tiba-tiba Dewi menjerit, kemudian melompat dalam sekejap, melompat ke atas pohon seperti monyet, memeluk batang pohon dengan erat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pengawal itu buru-buru bertanya. Tikus. Ada tikus. Dewi menjerit ketakutan. Ah, ketiga pria itu tercengang. Dia tidak takut pada serigala-serigala yang buas, tapi malah takut pada tikus yang kecil. Pengawal itu menginjak mati beberapa tikus, juga menendang terbang bangkainya. Jasper juga membantunya. Ketika mereka berdua sedang mengusir tikus, tiba-tiba Lorenzo menyipitkan matanya, menatap ke atas kepala Dewi. Jangan bergerak. Apa? Dewi menatapnya dengan tercengang. Ah, Jasper dan pengawal itu menoleh. Mereka menjadi pucat karena terkejut. Kemudian segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke atas kepala Dewi. Dewi menengadahkan kepala dan melihat. Seekor ular piton yang lebih besar dari lengannya melingkari batang pohon, menjulurkan lidahnya, perlahan-lahan mendekatinya. Tuan Dewi, jangan bergerak, Jasper berkata dan hendak menembak. Lorenzo segera menghentikannya, karena Dewi sudah mengulurkan tangan pada ular itu, menyentuh leher ular itu dengan lembut. Yang patuh ya.
Bab 1780. Jasper dan pengawal hanya menatap bingung. Mereka sama sekali tidak menyangka Dewi tidak hanya berani pada serigala, juga berani pada ular. Dewi mengeluarkan suara aneh. Lalu ular itu segera turun dari atas pohon. Pengawal itu terkejut dan bergegas minggir. Tetapi ular itu tidak menyerangnya, melainkan segera menghabisi tikus-tikus itu, lalu menghilang dengan perlahan. Dewi menghela napas lega, lalu melompat turun dari atas pohon. Tetapi saat kakinya menginjak sebuah batu, bunyi menyakitkan yang nyaring pun terdengar. Kakinya tergores oleh batu itu dan darah segar pun mengalir. Oh! Dewi memekik histeris, lalu jatuh ke tubuh seseorang. Lorenzo menatap dingin ke arah Dewi yang ada di pelukannya sambil mengernyitkan alisnya, lalu segera menurunkan wanita itu dengan acuh tak acuh dan memerintahkan pengawal, "Berikan sepatumu padanya." Baik, pengawal itu segera melepaskan sepatu dan meletakkannya di depan Dewi. "Tidak perlu, pakai." Saat Dewi akan menolak lagi, Lorenzo memberi perintah dengan nada mendominasi. "Aku tidak ingin kita tidak bisa keluar dari tempat ini sampai pagi." Setelah mengatakannya, dia pun berlalu. Jasper segera mengikuti di belakangnya. "Tuan Dewi, pakailah," ujar pengawal itu dengan berhati-hati. "Atau aku yang menggendong Anda." "Tidak perlu." Karena ingin segera meninggalkan tempat ini, Dewi pun memakai sepatu itu. Sepatu itu sangat besar. Begitu kaki mungilnya dimasukkan ke sepatu itu langsung terlihat seperti anak kecil yang memakai sepatu orang dewasa. "Hati-hati." Pengawal itu melindunginya di sepanjang perjalanan dan menatapnya penuh hormat. "Tuan Dewi, aku Sony. Kelak Anda bisa memanggilku kalau ada apapun." "Hahaha. Oke." Dewi tertawa dan mempercepat langkahnya ke arah Lorenzo. Lorenzo berjalan sangat cepat. Dewi harus berlari kecil barulah bisa mengimbanginya. Saat ini sudah larut malam dan sesekali terdengar berbagai suara hewan dari dalam hutan. Jasper mengingatkan, "Cepatlah. Jangan sampai terpisah." "Baik." Sony mengikuti dari belakang. Karena tubuhnya yang mungil ditambah mengenakan sepatu berukuran besar, Dewi tidak bisa berjalan cepat dan selalu ketinggalan. Sony pun akan berhenti untuk menunggunya. Namun, Lorenzo sama sekali tidak melambatkan langkah, seperti tidak memedulikan hidup matinya. Sedangkan Jasper selalu mengiringi langkah Lorenzo dengan loyal. Dewi mengomel sambil menatap punggung mereka. "Dasar tidak tahu terima kasih. Sama sekali tidak mengingat tadi siapa yang menolong kalian. Tuan hanya ingin segera keluar dari tempat ini. Bagaimana kalau aku menggendongmu?" Setelah berjalan beberapa waktu, kaki Sony terus-menerus mengeluarkan darah karena menginjak banyak duri. Tetapi dia sama sekali tidak merasa sakit. Sebaliknya dia malah terus melindungi Dewi. "Begini juga baik." Dewi mengembalikan sepatunya. "Setidaknya kamu tidak akan terluka lagi." Sony mengenakan sepatu, lalu menggendong Dewi dan bergegas mengejar Lorenzo dan Jasper. Setelah menoleh sekilas, Jasper tidak mengatakan apapun dan tetap mempercepat langkahnya untuk mengikuti Lorenzo. Pada saat ini, Lorenzo tiba-tiba menghentikan langkahnya, lalu memberi isyarat tangan agar semuanya diam. Jasper dan Sony segera menghentikan langkah dan tidak berani bernapas dengan kuat. Dewi melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara rendah, "Mereka mengejar kita." Kalau mendengar dari suara langkahnya, seharusnya orangnya tidak sedikit. Lorenzo mengernyitkan alisnya, dan langsung memberi perintah, "Kita bergerak terpisah. Aku dan Sony akan mengecoh orang-orang itu." "Tuan, Anda pergilah dengan tabib Dewi." Jasper segera berkata, "Baik." Sony juga menurunkan Dewi. "Tapi, apa kalian tidak masalah?" Dewi sangat tidak tenang. "Kalian tidak bisa menjinakkan hewan liar. Peluru juga sudah tinggal sedikit. Akan sangat berbahaya kalau disergap. Nyawa kami adalah milik Tuan. Di saat berbahaya, tentu saja harus mementingkan keselamatan Tuan." Jasper sangat tegas, "Benar. Tutup mulut kalian." Lorenzo menyela perkataan mereka dan langsung memberi perintah, "Kalian pergi dulu. Kalian bisa turun gunung kalau terus berjalan ke arah timur." "Tuan." Setelah turun gunung, barulah bisa mendapat sinyal. Lorenzo melanjutkan kalimatnya saat Jasper akan menolak lagi. Saat ini Jasper baru mengerti. Setelah mendapatkan sinyal, Jeff dan tim lainnya baru bisa datang menyelamatkan mereka dengan mengikuti alat pelacak lokasi.
Bab 1781. Tuan, lalu bagaimana dengan Anda? Sonny panik. Orang-orang itu mengerahkan seluruh anggotanya untuk menangkap Anda. Meski kemampuan Anda sangat hebat, tetap saja. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Sonny langsung terkejut dan terdiam dengan wajah pucat saat bertatapan dengan sorot mata Lorenzo yang dalam dan dingin. Bagaimana kalau menyuruh Sonny pergi bersama tabib Dewi? Sonny juga punya alat pelacak lokasi. Jeff bisa menemukan lokasi setelah dia turun gunung. Jangan bicara omong kosong. Kalian bertiga pergi bersama. Sekarang, cepat. Lorenzo mendesak dengan tidak sabar. Tuan, awalnya Jasper masih ingin membujuk, tetapi dia tidak berani berbicara lagi saat melihat tatapan dingin Lorenzo. Akhirnya dia menatap Dewi dengan tatapan memelas. Kalian berdua pergi dulu saja. Aku akan tinggal bersamanya. Dewi menepuk dadanya dan menjamin dengan percaya diri. Tenang saja. Selama ada aku, dia pasti akan baik-baik saja. Lorenzo menatap kesal pada Dewi. Kalimat ini terdengar seperti wanita itu yang melindunginya. Bagaimanapun, Dewi yang bersedia tinggal sudah membuat Jasper jauh lebih tenang. Dia pun langsung mengajak Sonny untuk pergi lebih dulu. Lorenzo tidak langsung bergerak, melainkan melompat ke atas sebuah pohon besar dengan perlahan, lalu bersandar di batang pohon itu dengan santai sambil memfokuskan perhatian dan memejamkan matanya. Hei, kamu tidak memedulikanku lagi. Dewi merasa kesal, tidak perhatian sama sekali. Lorenzo tidak memedulikannya. Dewi meniru gerakan Lorenzo. Dia mundur beberapa langkah dan melompat. Dia ingin melompat ke atas pohon. Sayangnya dia sama sekali tidak berhasil karena gerakannya yang serampangan. Dia harus menaiki pohon itu seperti monyet memanjat, lalu duduk di samping dahan Lorenzo. Dia mengamati Lorenzo sambil meletakkan satu tangannya di dagu. Walau dalam kondisi seperti ini, Lorenzo tetap mempertahankan sikap elegannya. Sinar bulan yang menyinari wajahnya memberikan aura kelembutan pada dirinya dan membuatnya makin tampan. Begitu rupawan bagai malaikat yang turun ke dunia. Bagaimana mungkin di dunia ini ada pria setampan ini deh? Dewi sama sekali tidak merasa bosan menatapnya. Apa yang kamu lihat? Tanya Lorenzo dengan suara dingin sambil mengernyitkan alisnya. Jelas-jelas kamu memejamkan mata. Bagaimana kamu bisa tahu aku melihatmu? Dewi mengulurkan tangan dan menggoyangkan tangannya di depan wajah Lorenzo. Lorenzo langsung menangkap tangannya, lalu menatap dingin ke arahnya, sambil memberi peringatan dengan serius. Sepertinya aku pernah memberitahumu, tidak masalah kalau ingin mendapatkan uang, tapi jangan pernah berpikir sembarangan. Apa? Awalnya Dewi ingin membantah, tapi tiba-tiba merasa sangat menyenangkan. Kalau bisa menggoda pria itu, maka dia mengubah pembicaraannya. Kamu begitu tampan, sulit membuat orang untuk tidak berpikir sembarangan. Lorenzo sedikit terkejut dan menatapnya dengan bingung. Seperti curiga dia telah salah dengar. Apa wanita ini sedang menggodanya? Selain itu, hari ini aku menyadari kamu tidak hanya tampan, juga cukup baik hati. Dewi merasa makin seru saat melihat ekspresi kebingungan Lorenzo. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagu pria itu. Tidakkah terlalu sangat disayangkan kalau melewatkan pria tampan sepertimu? Tidak tahu malu. Lorenzo menepis tangan wanita itu dengan ekspresi kesal. Gerakan ini tidak sengaja memperlihatkan kalung salib dari emas hitam yang dipakainya. Saat melihat kalung itu, Dewi langsung bersikap serius dan mendekat perlahan. Apa ini? Ah! Dia langsung terjatuh dari pohon dengan bunyi gedebuk, mengejutkan beberapa burung yang sedang tertidur. Brengsek, kenapa kamu mendorongku? Dewi memegang pinggang. Sekujur tubuhnya merasa sangat sakit. Terlihat ekspresi meremehkan di wajah Lorenzo. Dia bahkan merasa telah diperlakukan tidak sopan. Apa dia melakukan kesalahan? Bahkan, membuat wanita tomboy menyebalkan ini mengira dia bisa diperlakukan secara tidak senonoh. Tidak hanya digoda bahkan menyentuhnya. Benar-benar kurang ajar. Bab 1782. Dewi tiba-tiba mendengar ada pergerakan di tempat agak jauh saat dia akan memanjat lagi. Dia segera menahan napas dan memfokuskan perhatiannya, lalu mendengarkan langkah kaki di kejauhan. Gerombolan itu makin mendekat dan sepertinya ada banyak orang. Lorenzo turun dari pohon, lalu menarik Dewi dan berlari ke arah sebaliknya.
Dewi tahu dia ingin mengecoh orang-orang itu, agar mereka tidak mengejar Jasper dan Sony. Lorenzo berlari dengan sangat cepat seperti seekor cheetah. Awalnya gerakan Dewi sudah bisa dikatakan sigap, tetapi dia merasa dirinya tidak lebih baik dari pria itu. Dengan segera, dia sudah tidak mampu berlari lagi. Dia menepis tangan Lorenzo, dan membungkuk dengan napas terengah-engah. Cepatlah, Lorenzo mendesak sambil mengernyitkan alis. Tidak bisa. Aku tidak sanggup lari lagi. Tidak sanggup lagi. Dewi berkata dengan napas terengah-engah. Benar-benar merepotkan. Saat menatap ke arah gerombolan yang perlahan mendekat itu, Lorenzo segera menaikkan Dewi ke pundaknya dan terus berlari ke depan. Meski terkejut, Dewi tidak berontak. Bagaimanapun orang-orang bersenjata itu hampir mendekati mereka. Nyawanya bisa melayang kalau masih tidak berlari menjauh. Terdengar suara angin di telinganya. Lorenzo mempercepat larinya sambil menggendong Dewi tanpa terengah-engah sedikit pun. Dari kecepatan berlarinya, bisa dilihat betapa kuatnya dia. Namun, Lorenzo berhenti setelah berlari beberapa saat. Dia takut orang-orang itu tidak menyadarinya dan malah berlari ke arah sebaliknya untuk mengejar Jasper dan Sony. Turunkan aku. Setelah Dewi meronta beberapa kali, Lorenzo langsung melemparkannya ke tanah. Dewi menjerit, lalu segera berdiri dan mengomel, "Brengsek." Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Lorenzo sudah menutup mulutnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap ke arah mereka datang dengan tatapan dalam dan dingin, lalu kembali menatap ke tanah dan merasakan getarannya. Orang yang mengejar mereka semakin dekat, naik ke atas pohon. Lorenzo melepaskan jasnya, lalu menaikkan tangan bajunya, mengeluarkan pistol dan bersiap untuk menghadapi serangan. Apa kamu bisa sendirian melawan mereka? Dewi merasa sedikit khawatir. Menurut perkiraannya, kemungkinan besar ada ratusan orang. Dengan kemampuannya sendiri, Lorenzo akan kesulitan mengatasi orang-orang ini. Meski dia sangat hebat, tetap akan kesulitan. Jangan cerewet. Lorenzo sedikit tidak sabar. Dewi tidak berbicara lagi. Dia memanjat ke atas pohon dan bersembunyi di dahan yang rindang, juga menutupi tubuhnya dengan dedaunan. Dia mengenakan pakaian serba hitam, ditambah langit yang sudah larut. Selama tidak dicari dengan saksama, tidak akan ada yang menyadari ada orang di atas pohon. Jadi, dia sangat aman seperti ini. Hanya saja, orang-orang itu sangat berbahaya. Kenapa dia tidak bersembunyi atau melarikan diri? Awalnya Dewi tidak mengerti, tetapi dia segera memahaminya. Kalau pria itu terus berlari, orang-orang itu juga akan terus mengejar dan dia juga tidak akan mampu berlari lama. Akhirnya mereka tetap akan tertangkap. Selain itu, kalau tidak menemukan mereka, orang-orang itu akan berpencar dan menemukan Jasper dan Sony. Cepat atau lambat tetap harus dihadapi. Lebih baik dihadapi lebih awal. Saat ini Dewi tiba-tiba menyadari sebenarnya Lorenzo memiliki hati yang baik di balik sikap dingin dan kejamnya. Pada saat genting, dia memilih menghadapi semuanya sendirian agar bisa melindungi orang di sekitarnya. Meski hanya anak buah, dia juga tidak akan membiarkan mereka mempertaruhkan nyawa begitu saja. Dan dokter yang ditemui tidak sengaja seperti dirinya, tetap saja dilindungi dengan sekuat tenaga. Saat memikirkan ini, suara langkah kaki itu pun perlahan mendekat. Lorenzo tidak menghindar. Dia berdiri tenang di sana. Cahaya bulan menyinari celah dedaunan yang membuatnya terlihat lembut. Bagai dewa yang turun dari langit, Dewi menatapnya sambil mengerutkan alis. Merasa sedikit tidak tega. Saat dia merasa ragu apa akan bertarung bersama pria itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara tembakan memecahkan keheningan malam dan membangunkan hutan yang sedang terlelap. Bab 1783. Segera, gerombolan ini menerobos kabut dan berjalan mendekat dengan cepat. Dewi merasa sangat khawatir dan melihat orang-orang itu dengan alis mengernyit. Ada ratusan orang dan setiap orangnya membawa senjata. Saat melihat Lorenzo, pemimpin mereka memberi isyarat tangan dan semua orang menghentikan langkah mereka. Meski hanya ada Lorenzo sendiri, mereka tetap tidak berani bersantai. Seperti khawatir ada yang disembunyikan oleh pria itu. Mereka sangat waspada, memegang pistol dengan erat dan mendekatinya dengan berhati-hati. Lorenzo menatap sekilas orang-orang itu dengan tatapan meremehkan dan tetap terlihat tenang.
Seperti bukan dialah orang yang sedang diincar untuk dibunuh oleh orang-orang itu. Mafia yang mengepalai orang-orang itu berbicara dengan bahasa Inggris. Tuan L, Pastorico ingin kami menangkapmu hidup-hidup. Selama kamu bersedia untuk menyerah, kami tidak akan menyulitkanmu. Benarkah? Tampak senyum mencemooh di bibir Lorenzo. Siapa yang akan menyerah akhirnya? Masih belum bisa dipastikan sekarang. Mafia yang mengepalai itu dibuat tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia pun berkata dengan nada dingin. Sudah seperti ini, kamu masih tetap saja angkuh. Anak buahmu masih belum tiba dan hanya kamu sendiri saja. Meski punya kemampuan hebat, kamu tetap tidak mungkin mengalahkan kami. Hehehe, Lorenzo tersenyum dingin, seperti sedang menertawakan para pecundang yang tidak tahu diri ini. Sikapnya ini malah membuat para anggota mafia itu makin tidak tenang. Salah satu dari mereka bertanya pada ketuanya dengan suara kecil. Bos, apa ada jebakan? Ya, kabarnya grup Moore memelihara banyak pengawal yang berani dan jago bertempur. Kenapa hanya ada dia sendiri sekarang? Grup Moore adalah keluarga petempur yang terkenal. Kita seharusnya tidak bisa mengalahkannya dengan mudah, kan? Apa ini jebakan dan dia sengaja menunggu kita agar masuk ke dalamnya? Semua anggota mafia itu menjadi tidak tenang. Ratusan orang lebih itu tidak berani melakukan apapun saat menghadapi Lorenzo yang hanya seorang diri. Orang yang mengepalai itu sudah sedikit gentar saat melihat tatapan Lorenzo. Dia pernah melihat kehebatan Lorenzo di Casino Flames dan hal itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang biasa. Kenapa hari ini malah tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu? Apa ini jebakan? Orang yang mengepalai itu memberi perintah dengan suara rendah. Pergilah periksa. Apa ada jebakan? Baik, beberapa orang segera memeriksa area sekitar. Saat ini, Dewi yang ada di atas pohon mengernyitkan alisnya ketika melihat situasi ini. Dia sedikit tidak mengerti sebenarnya apa yang ingin dilakukan Lorenzo. Tuan L, silahkan turunkan pistol Anda dan ikutlah kami dengan patuh. Orang yang mengepalai itu mengangkat pistolnya dan membidik Lorenzo. Meski merasa tidak tenang, tapi orang-orang mereka tetap lebih banyak. Walau ada jebakan, mereka mungkin saja tetap bisa mengalahkan orang-orang itu. Jadi, dia harus memberanikan diri. Jadi baik, Lorenzo tidak melawan. Dia mengaitkan satu jarinya ke pistol, lalu mendekati mereka sambil tersenyum. Tindakannya yang tenang dan langsung setuju ini malah membuat para mafia itu merasa tidak tenang. Orang yang mengepalai itu memberi isyarat tangan. Lalu kerumunan itu mengarahkan pistolnya ke arah Lorenzo karena khawatir ada yang disembunyikan olehnya. Dewi yang ada di atas pohon merasa sangat panik. Apa pria ini benar-benar akan menyerah? Kalau ditangkap, dia harus meminta uang berobat sebesar 100 juta dolar ini dari Sia. Saat memikirkannya, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan histeris. Lalu, orang yang mengepalai itu sudah ditangkap oleh Lorenzo. Lorenzo mencekik leher orang itu dengan satu tangan, sedangkan tangan satunya sedang mengarahkan pistol ke kepala orang itu. Lalu dia berteriak dingin dengan percaya diri, mundur. Semua orang termangu dan tidak tahu harus bereaksi apa, karena mereka semua masih mengarahkan pistol ke arah Lorenzo tadi, tapi sama sekali tidak menyadari sebenarnya sejak kapan ketua mereka tertangkap. Gerakan itu sangat cepat. Ketua mereka sudah tertangkap oleh Lorenzo bahkan sebelum mata mereka sempat berkedip. Dan mereka semua tidak tahu harus berkata apa saat mendengar ancaman Lorenzo ini. Tuan L, percuma kamu menyandera aku. Ada banyak orang di sini. Kamu tidak akan bisa kabur. Saat tersadar, orang yang mengepalai itu berusaha bersikap tenang. Kamu salah paham. Lorenzo menatap sekilas ke langit. Tampak aura dingin dalam sorot matanya yang dalam dan dingin. Aku sama sekali tidak berniat untuk kabur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.